Orang-orang yang tinggal di sebuah gedung apartemen memutuskan untuk membeli gedung tersebut. Mereka akan mengumpulkan uang sedemikian sehingga masing-masing membayar jumlah yang sebanding dengan ukuran apartemen mereka. Sebagai contoh, seorang yang tinggal di apartemen yang menempati 1/5 dari luas lantai seluruh apartemen akan membayar 1/5 dari total harga gedung tersebut. Nah, pertanyaannya, pembayaran berdasarkan luas. Lingkari benar atau salah setiap pernyataan berikut. Seorang yang tinggal di apartemen terbesar akan membayar lebih banyak uang per meter persegi apartemennya dibandingkan dengan orang yang tinggal di apartemen terkecil. Jawabnya ini salah. Kenapa? Karena perhatikan, kalau dia tinggal di apartemen terbesar, ya jelas dia akan bayar lebih banyak uangnya daripada orang yang tinggal di apartemen terkecil. Tapi apakah dia membayar lebih banyak per meter perseginya? Tidak. Dia tentu akan bayar per meter perseginya sama. Misalnya ya, contoh gini. Seorang punya apartemennya ini seluruhnya adalah 1000 meter persegi. Harganya 1 juta rupiah. Berarti per meter perseginya tentunya 1000 rupiah kan. Nah, kalau dia menyewa 100 meter persegi apartemen, ya dia bayar tentu hanya 100 per 1000 dikali 1 juta, yaitu hanya 1/10-nya. Tentu di sini dia hanya bayar 100.000 rupiah gitu. Nah, sedangkan yang ini yang 200 meter persegi, dia harus bayar 200 per 1000 kali 1 juta rupiah, yaitu 200.000 rupiah. Nah, lihat, dia yang ini bayar lebih mahal dibandingkan yang ini. Tapi per meter perseginya sama, karena per meter perseginya ini adalah dia 100.000 per 100, yaitu 1000 per meter persegi gitu. Yang ini juga 1000 per meter persegi. Jadi jawabannya salah. Jika kita mengetahui luas dua apartemen dan harga salah satunya, kita dapat menghitung harga apartemen yang kedua. Iya, betul, dengan perbandingan. Jadi seperti di sini, kalau kita bisa menghitung luas dua apartemen, misal katakan di sini 100 meter persegi dan 200 meter persegi, harga salah satunya 100.000, kita pasti bisa nebak ini harganya 200.000. Kenapa? Karena luasnya ini 2 kali lipat. Jadi kalau ini 100.000, maka ini pasti 2 kalinya, yaitu 200.000. Jadi jawabannya ini benar. Jika kita membayar harga gedung dan berapa banyak masing-masing pemilik akan membayar, maka total luas semua apartemen dapat dihitung. Enggak juga. Karena kalau kita tahu harga gedung, misalkan katakan 1 juta gitu. Nah, kemudian pemiliknya nih kita tahu nih, dia bayar. Ada yang bayar 500.000 gitu. Ada yang bayar 300.000 gitu ya. Ada yang bayar 200.000. Nah, dia tahu nih perbandingannya 5 banding 3 banding 2. Tapi kita nggak tahu berapa meter persegi. Dia ambil berapa meter persegi, ambil berapa meter persegi, berapa meter persegi. Sehingga kita nggak bakal tahu total luas semua apartemen itu gitu. Jadi jawaban di sini adalah salah. Nah, berikutnya, jika total harga gedung dikurangi 10%, masing-masing pemilik akan membayar 10% lebih sedikit. Ya jelas gitu ya. Jadi kalau harga gedungnya dikurangi 10%, berarti harga per meter perseginya tentu berkurang 10%, sehingga tiap pemilik pasti membayar 10% lebih sedikit. Jadi jawabannya benar. Kita ulang-ulang soal ini supaya kalian mengerti. Nah, ini menarik sekali soal ini. Nah, di sini soal kedua. Ada 3 apartemen di gedung tersebut. Yang terbesar, apartemen pertama memiliki total 95 meter persegi. Apartemen 2 dan 3 masing-masing memiliki luas 85 meter persegi dan 70 meter persegi. Harga jual gedung tersebut adalah 300.000 Z. Berapa yang harus dibayar oleh pemilik apartemen tersebut? Jadi kita lihat di sini luas totalnya berapa? Kita lihat. Luas totalnya 95 ditambah 85 tambah 70. Hasilnya adalah 250 satuannya meter persegi. Nah, kemudian harga jualnya adalah 300.000 Z. Jadi, harga per meter perseginya, 1 meter perseginya, harganya itu berapa? Harganya tentu saja 300.000 dibagi 250. Hitungnya gimana? Ini dikali 4 kali 4. Kenapa? Supaya bawahnya ini penyebutnya ini jadi 1000.
Jadi 300.000 dikali 4, kemudian dibagi 1000. Nah, ini nolnya 3 coret. Jadi 4 kali 300 adalah 1200. Jadi harga 1 meter persegi 1200 Z. Nah, apartemen 2 luasnya itu 85 meter persegi. Jadi harganya berapa? 85 kali 1200. Cara ngitungnya gimana? 85 kali 10 dulu, 850. Terus 85 kali 2, yaitu 170 gitu ya. Nah, hasilnya jumlahin. Jadi 1020. Nah, ini hasilnya adalah 1020, kemudian nolnya 2. Jadi harga apartemen 2 adalah 102.000 Z. Nah, berikutnya soal 31.